Selamat pagi, salam guru penggerak dan salam bahagia buat kita semua. Di sini dalam kesempatan yang baik saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh saya sendiri Leli Perawati Buru Marbun, SPD calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat. Di sini yang akan saya bahas adalah yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari poin yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Nah, di sini saya sebagai guru mendominasi pembelajaran atau kita sebut dengan teacher center. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Jadi di sini kita lebih mengutamakan nilai daripada anak itu memahami materi atau tidak. Nah, di poin yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Ya, hanya berfokus dengan materi saja. Jadi bagaimana karakter anak tersebut, kita tidak terlalu memahami atau peduli dengan karakter mereka. Nah, yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Dan yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utamanya adalah guru. Jadi di sini guru yang harus aktif, sementara siswa hanya sebagai penonton saja selama ini yang sering saya atau guru-guru lain lakukan di dalam kelas. Nah, di sini ada kegiatan mengajar. Sebagai contoh atau aksi nyata yang saya lakukan selama berada di sekolah, yang pertama itu di sini pada foto yang pertama menggambarkan saat saya hanya menayangkan materi. Kemudian saat menjelaskan tugas saya yang memberikan, siswa hanya memperhatikan saja. Yang ketiga, siswa hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, dalam soal poin kedua, di situ yang ditanyakan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pemikiran. Yang satu, yaitu guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Nah, di sini yang ingin saya rubah di sini adalah merubah perilaku. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Kemudian, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntut sesuai kodratnya. Nah, yang ketiga, pada poin soal ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, kemudian menerapkan sistem AMONG atau kita sebut dengan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Nah, selanjutnya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ya, kalau kita lihat zaman dulu dengan sekarang cukup sangat jauh berbeda. Dan anak-anak sekarang juga cara belajarnya juga sangat berbeda, sudah menggunakan teknologi atau IT yang cukup canggih saat ini.
Kemudian mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran supaya permainan ini membuat anak atau peserta didik itu tidak bosan saat belajar. Kesimpulan yang saya tarik dari apa yang saya paparkan tadi, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Yang keempat adalah pembelajaran harus menyenangkan dan berpihak pada siswa. Thank you for attention. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.